3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sehat. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, semangat ya. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu aja. Tepuk semangat. Semangat. Gitu aja Semangat. ya. Biar untuk apa? Membangkitkan semangat kita. Ya. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Bu Yati untuk memimpin doa dalam kegiatan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara kita, diklat kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak, Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu dalam kegiatan kita hari ini dalam in-house training mengenai kurikulum sekolah penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sekalipun kita melalui Zoom meeting atau virtual conference, kita tetap dapat melaksanakan kegiatan ini. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa melakukan semua kegiatan secara tatap muka lagi. Amin. Nah, izinkan saya untuk share screen materi yang akan saya sampaikan mengenai prinsip penyusunan kurikulum. Saya izin screen. Terima kasih teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba menyampaikan mengenai materi pelaksanaan penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, pertama, prinsip penyusunan kurikulum yang sudah diketahui. Nah, saya minta untuk saling berbagi untuk mengingat kembali prinsip-prinsip apa saja dalam penyusunan kurikulum yang sudah diketahui. Silakan untuk bisa raise hand, bisa menyampaikan. Berpusat pada peserta didik, Mbak. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, teman yang lain, mungkin Bu Yati atau Pak Kustomo. Kontekstual dan esensial. Oh iya ya. Kontekstual, berpusat pada peserta didik. Kemudian mungkin ada lagi esensial. Ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, nah, prinsip penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama berpusat pada peserta didik dan konseptual. Nah, tadi sudah disampaikan berpusat pada peserta didik dan konseptual. Kemudian yang kedua adalah esensial. Kemudian yang ketiga adalah akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana kurikulum itu disusun sesuai dengan prinsip berpusat pada anak. Nah, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, mungkin saya bisa minta berbagi sharing ya, teman-teman, berpusat pada anak sesuai dengan pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan, tahapan belajar. Ini yang seperti apa? Ya? Coba bisa saling berbagi untuk dapat menyatukan pemahaman tentang ini. Monggo silahkan. Berarti di situ kurikulum itu harus disusun berdasarkan kebutuhan anak. Kebutuhan anak, perkembangan anak, tahapan belajar anak, Mbak. Oh, iya. Terima kasih. Ya, jadi intinya berpusat pada anak ini semua nanti orientasinya kepada anak. Nah, rujukannya adalah
profil pelajar Pancasila, di mana dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui bersama, nggih. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, kemudian kebinekaan tunggal, gotong royong, ya, bergotong royong, kemudian kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu tadi adalah rujukan profil pelajar Pancasila yang menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Tentu saja perkembangan dan tahapan belajar yang nantinya arahnya itu adalah capaian pembelajaran. Nah, kemudian kontekstual. Nah, kontekstual di sini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan dunia industri. Mungkin teman-teman bisa saling berbagi mengenai kontekstual ini, dipersilakan. Pak Kus, mungkin? Mic-nya Pak Kus Mic-nya Pak Kus belum di unmute. Mic-nya dulu Pak Kus. Ya. Saya matikan biar tidak mengganggu yang lain malah lalu. Gini, untuk karakteristik sendiri itu adalah ciri khusus, ciri tertentu. Kalau ini adalah karakteristik dalam dunia pendidikan, satuan pendidikan adalah ciri tertentu dalam satuan pendidikan itu. Artinya dari masing-masing sekolah itu punya ciri khas tersendiri. Mungkin di Padas berbeda dengan yang di Punggak dan sebagainya itu. Kalau konteks sosial budaya itu juga sama. Jadi kebudayaan dari satuan pendidikan satu dengan yang lain sangat berbeda. Artinya letak geografis satuan pendidikan itu atau sekolah itu sangat menentukan tentang kemandirian anak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Kustomo, luar biasa, hebat, keren. Nah, jadi dalam hal ini kontekstual sendiri itu menunjukkan kekhasan ya Pak. Seperti di tempat saya mungkin Padas berbeda dengan tempatnya Pak Kus di Toroh mungkin ya, berbeda dengan Bu Yati. Nah, di sini karakteristik satuan pendidikan memang sangat menentukan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan yang ada serta dunia kerja, dunia industri, karena nantinya anak-anak itu diarahkan untuk kecintaan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan lingkungan sekitarnya pertanian, dia akan mencintai pertanian, kemudian bisa perkebunan, dia akan mencintai perkebunan, nelayan. Jadi nanti kurikulumnya ini adalah masing-masing itu berbeda sesuai dengan lembaga masing-masing. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita prinsip yang kedua adalah esensial. Esensial di sini semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Nah, dalam hal ini semua unsur informasi penting itu yang bagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan. Nah, mungkin masukan atau mungkin share berbagi pengalaman tentang esensial mengenai para pemegang kepentingan bisa saling berbagi, dipersilakan. Coba teman-teman untuk pemahaman, Bu Yati atau Bu Amin. Kepentingan di sini yang dimaksud itu apa? Misalkan kepala desa, yayasan itu berwenang memberikan masukan seperti bisa. Itu ya Bu ya. Warga sekolah ya, pemangku kepentingan juga warga sekolah dan juga mungkin sektor lainnya. Dalam hal ini pemangku kepentingan juga dunia kerja, dunia industri juga ya mungkin ya. Ya, kita samakan nanti pemahaman dan kita kesepakatan. Nanti kan setelah diskusi bersama ini kita akan mengetahui para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang di sini yang dimaksud itu yang seperti apa. Siapa saja. Mungkin Bu Amin saya mohon masukannya untuk tentang hal ini Bu, esensial. Atau mungkin Pak Kus? Bisa menambahkan Pak Kus untuk para pemangku kepentingan? Begini, untuk pemangku kepentingan itu dari berbagai kelompok, misal dari unsur individual, mungkin dari unsur kelompok, mungkin unsur dari grup atau pemerintah juga bisa. Nah, kalau pemangku kepentingan itu kalau di lingkup kabupaten misalkan ya Pemda gitu, sehingga kalau Pemda, kemudian di unsur di desa, dari
Pak Kepala Desa, kemudian unsur dari individual, masyarakat yang terkemuka misalkan atau yang berhasil, itu pun juga termasuk pemangku kepentingan di lingkungan sekolah masing-masing. Kalau saya demikian, Bu Yuli, terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Ya, terima kasih. Ya, jadi para pemangku kepentingan ada unsur individu dan unsur kelompok yang nantinya juga mempunyai semua unsur ini apabila memerlukan informasi-informasi penting ini di dokumen kurikulum ini diperlukan itu terdapat di dokumen kurikulum ini nggih Pak nggih apabila membutuhkan informasi. Terima kasih Pak Gus untuk kaitannya dengan prinsip yang kedua yaitu esensial. Kemudian kita masuk ke prinsip yang ketiga yaitu akuntabel. Akuntabel di sini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jelas nggih karena di sini kita juga melihat kita dalam penyusunan kurikulum pun juga kita ada SK tim pengembang juga warga sekolah, kemudian di sini kita juga berbasis data yang betul-betul data dan aktual ya. Jadi memang kurikulum itu harus akuntabel. Mungkin ada yang dipertanyakan tuh akuntabel atau mungkin ingin menambah pemahaman mengenai akuntabel ini. Disilahkan. Yuli. Cukup Bu Yuli. Cukup ya, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini secara umum ya Pak, secara umum. Mungkin spesifikasinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan, khususnya di PAUD. Itu yang seperti apa Pak Gus mungkin bisa untuk berbagi Pak Gus dalam hal ini? Ya. Untuk dunia apa itu namanya? Dunia industri dan dunia kerja untuk SMK ini sebenarnya dunianya anak-anak dewasa. Tetapi kemarin kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa kalau kita akan membentuk pemuda Pancasila, pelajar Pancasila misalkan, itu memang harus diawali dari fase fondasi ya Pak ya? Iya, pendidikan yang paling kecil yang masuk TK dan PAUD. Untuk kedepannya Pak Kus kurang tahu karena akan diberitahu oleh Bu Yuli saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Dalam hal ini pengembangan bisa menambahi. Bu Amin. Terpental saya Mbak. Oh iya, terpental. Silakan Bu. Ini sudah sampai ke materi sampai di prinsip pengembangan yang terakhir habis akuntabel, sekarang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini secara umum tadi sudah saya sampaikan itu berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai kewenangannya. Nah, di sini mungkin bisa saling berbagi informasi, berbagi pengalaman atau bagi pemahaman. Menurut Bu Amin, ini masih secara umum ya Bu. Kalau spesifikasinya tentang PAUD itu, coba bagaimana nanti kita satukan pemahaman kita. Monggo Bu Amin. Melibatkan ini untuk PAUD berarti bisa juga melibatkan dari Pamong mungkin Mbak. Oh iya, Pamong, perangkat dari Pamong desa. Perangkat desa. Kemudian mungkin bisa juga melibatkan orang tua wali murid. Betul, siap. Bisa juga. Monggo yang lain? Mungkin dari bisa menambahi.
Bu Yati ya, silahkan Bu. Itu kalau seperti di TK saya, kebetulan kan di TK Iya. saya itu berdekatan dengan pengusaha pembuatan tahu, Bu Yuli. Di situ Oh ada pembuatan iya, tahu. bagus sekali nggih. Nah, Industri. itu kami tidak secara tertulis kita membuat MOU atau apa, MOU? tidak. Cuma kami bisa berkunjung di situ, anak-anak bisa tahu bagaimana cara membuat tahu, asalnya seperti apa. Di situ kita mengajak anak-anak untuk berkunjung di tempat itu. Kita meminta pemilik yang membuat tahu itu untuk bercerita kepada anak-anak apa alurnya seperti apa, kok bisa menjadi tahu. Anak-anak dengan di situ mendapat pelajaran yang banyak, pengalaman yang banyak. Mungkin itu. Oh iya. Terima kasih. Nah, di sini kita sudah berbagi pemahaman ya. Jadi intinya bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan khususnya di PAUD ini yang melibatkan berbagai kepentingan, tadi sudah dari orang tua murid, organisasi, mungkin dari yayasan juga, kemudian dari perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar. Nah, kebetulan di tempat kami di Desa Padas itu memang lingkungan sekitarnya adalah pertanian, jadi kita bisa melibatkan kelompok tani yang bisa memberikan informasi mengenai tentang pertanian, teknologi pertanian yang ada. Kemudian dari Bu Yati sendiri tadi adalah sentra industri ya, industri membuat tahu, jadi anak-anak bisa kunjungan ke sana untuk mendapatkan informasi bagaimana cara membuat tahu, dari bahan-bahannya, cara pengolahannya sampai menjadi tahu dan dibuat untuk makanan jenis apa saja. Nah, itu sangat luar biasa, Bu. Jadi kita memang harus mengembangkan lingkungan sekitar terkait dengan karakteristik atau konteks budaya lingkungan sekitar. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih sekali karena untuk materi yang saya sampaikan ini mengenai prinsip penyusunan kurikulum kiranya sudah bisa masuk dan dipahamkan, J. Bisa nggih? Jadi nanti supaya supaya kita dalam menyusun kurikulum operasional sekolah nanti di satuan lembaga masing-masing, kita sudah berdasar pada prinsip-prinsip yang ada. Intinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, nggih. Kiranya yang dapat saya sampaikan itu mungkin nanti akan ada mungkin tambahan atau kita refleksi untuk materi penyusunan kurikulum ini. Mungkin untuk Bu Yati untuk refleksi tentang prinsip penyusunan kurikulum di satuan pendidikan, bagaimana nanti penerapannya di lembaga khususnya. Iya Bu Yuli, karena materi ini memang baru untuk kami ya Bu Yuli ya. Kalau ya. Dulu kami membuatnya kurikulum KTSP. Di situ hanya yang mirip berkebutuhan berpusat pada anak itu memang mirip di prinsip penyusunan kurikulum yang menggunakan KTSP. Untuk esensial akuntabel itu juga ada di kurikulum KTSP. Hanya saja ini yang melibatkan pemangku kepentingan itu mungkin baru kita harus mulai membuat program-program baru di situ Bu Yuli. Oh iya. Terima kasih. Nah, jadi intinya kita harus sudah merubah pola pikir kita untuk menuju ke arah penyusunan kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya,